kondisi perekonomian dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua bentuk investasi seperti saham, kripto, dan juga investasi yang lainnya sekarang terpantau sedang turun. Indeks S&P 500 turun sampai 13%. Artinya kebanyakan saham-saham di Amerika juga sekarang sedang turun. Jadi kebanyakan investor sekarang sedang khawatir ya terhadap investasi mereka. Namun, bagaimana kalau saya bisa menunjukkan sebuah saham yang bisa dibilang sangat anti badai dan juga bisa membayar kalian dividen setiap bulan? Ini dia sahamnya. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Realty Income. Jadi sekarang banyak saham itu sedang turun Sobat Investor ya. Indeks S&P 500 dalam tahun ini itu sudah turun sampai 13% ya. Dan bahkan indeks Nasdaq yaitu indeks di mana banyak berisi perusahaan-perusahaan teknologi seperti Apple, Google, Netflix, dan sebagainya, itu bahkan turun lebih dalam lagi sampai 23% Sobat Investor. Jadi, jika kalian berinvestasi di saham-saham luar negeri, besar kemungkinan tahun ini portofolio kalian sedang merah ya. Apalagi jika saham-saham yang kalian investasikan itu bukan saham yang memberikan dividen. Nah, oleh sebab itu, sekarang saham-saham yang memberikan dividen itu terlihat sangat menarik ya. Salah satunya adalah Realty Income, yang mana Realty Income ini memberikan dividen sampai 4% per tahun. Ini adalah jumlah yang bisa dibilang besar ya, bahkan hampir menyamai bond atau surat utang negara ya. Kalau di Indonesia, kalau kalian coba cek surat utang negara kita, itu rata-rata imbal hasil per tahunnya itu di sekitar 5%. Dan ini dividen yieldnya itu di angka 4%. Tapi yang lebih hebat lagi, selain mendapatkan imbal hasil yang hampir sama seperti surat utang negara ya, ternyata dalam 1 tahun terakhir selain dari dividen, harga saham dari Realty Income juga meningkat. Artinya ini adalah keuntungan yang lebih besar daripada kita menginvestasikan uang kita hanya di surat utang negara Sobat Investor. Kita lihat ya, dalam 5 tahun terakhir Realty Income itu juga sudah naik sampai 26%. Itu adalah kenaikan yang cukup lumayan ya, karena kita berinvestasi di Realty Income itu untuk mendapatkan dividennya. Jadi kenaikan harga saham sebesar 26% ini tentunya adalah bonus yang sangat-sangat bagus sekali Sobat Investor. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sahamnya, kita cek dulu nih, apa sih sebenarnya Realty Income dan kenapa saham ini sangat menarik jika kalian ingin menjadi tuan tanah atau pemilik lahan yang ingin disewakan di tempat-tempat bisnis. Tentunya membutuhkan modal yang sangat besar ya. Bayangkan kalian memiliki sebuah mall atau sebuah pusat perbelanjaan yang disewakan kepada semua tenan-tenan yang ada di mall itu. Tentunya bayangkan modal kalian itu seberapa yang harus diinvestasikan. Tapi kita hidup di zaman yang sangat modern dan sayang sekali kita juga melewatkan kesempatan ini, karena kita bisa berinvestasi di Realty Income, yang mana Realty Income itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti Sobat Investor. Tepatnya properti untuk area bisnis. Dan penyewa-penyewanya itu juga bukan sembarang penyewa. Penyewanya itu adalah penyewa-penyewa yang berkualitas tinggi, yang mereka menyewa sampai bertahun-tahun, bisa sampai 20 tahun lebih. Yang artinya pendapatan dari Realty Income itu sebagian besar sangat stabil dan konsisten meskipun ada pandemi Sobat Investor. Kita lihat ya, penyewa dari Realty Income ada Walgreens, Lifetime Athletic, Walmart, ini adalah salah satu hypermart terbesar di Amerika. Lalu ada Coca-Cola ya, pabrik Coca-Cola, kalian tahu ya betapa kuatnya Coca-Cola. Lalu ada 7-Eleven, ini di Indonesia mungkin sudah tidak berbisnis lagi, tapi di sana itu adalah salah satu retailer terkenal juga, dan biasanya mereka selain minimarket juga ada pom bensinnya Sobat Investor. Lalu ada The Home Depot, ini juga salah satu supermarket furnitur yang terbesar di Amerika. Lalu ada Sam's Club, Taco Bell, dan ini adalah highlight dari Realty Income. Sebenarnya saya sudah menyiapkan data sih dari Realty Income nih, tapi sepertinya akan makan waktu lama jika kita bahas satu persatu ya. Makanya saya hanya memberitahukan kepada kalian poin-poin terpentingnya saja Sobat Investor. Nah, ini saya tunjukkan highlight-nya saja Sobat Investor. Realty Income itu adalah saham yang merupakan anggota dari S&P 500 ya, artinya 500 saham terbesar di Amerika, dan juga merupakan dividen aristokrat. Nah, dividen aristokrat ini bagi yang belum tahu, itu adalah perusahaan yang sudah membagikan dividen selama 25 tahun berturut-turut Sobat Investor, dan ini luar biasa ya, nggak pernah absen dalam memberikan dividennya. Dan compound average annual return-nya juga lumayan, sampai 15% Sobat Investor.
Dan ini di state ya bahwa Realty Income itu sudah membagikan dividen berturut-turut selama 622 bulan, bukan tahun ya, bulan. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan pendapatan bulanan, ini sangat bisa diandalkan ya karena track recordnya sangat bagus. Dan selain membagikan dividen, dividen yang dibagikan juga semakin lama semakin meningkat ya karena pendapatannya juga terus meningkat, dan compound annual dividend growth-nya itu sebesar 4,4%. Artinya jika kalian menghold dividend income selama 20 tahun contohnya, pendapatan dividen kalian akan terus meningkat sobat investor. Dan jumlah properti yang dimiliki juga luar biasa banyak ya, mencapai 11.280 properti atau lokasi sobat investor. Luar biasa, dan kliennya sudah mencapai 1090 klien, dan ini adalah klien-klien yang rata-rata berkualitas dengan lokasinya ada di 50 lokasi ya, kebanyakan ada di Amerika tentunya, dan selain di Amerika juga ada di Inggris dan juga di Spanyol. Jadi itu sekilas mengenai Realty Income. Lanjut kita sekarang bahas ke sahamnya sobat investor. Dalam tahun ini ya, year to date, saham Realty Income itu turun 2,6%. Kita lihat dalam 5 hari terakhir naik 2%, dalam 1 bulan terakhir turun 0,0%, 0,01% ya, dikit saja. Dalam 6 bulan terakhir turun 0,6%. Artinya ini saham yang sangat defensif ya, kita lihat di sini. Saham Nasdaq dalam 6 bulan terakhir itu turun sampai 23%. Tapi jika kalian berinvestasi di Realty Income itu hanya 0,6%. Kalian bisa tetap tidur nyenyak ya jika kalian berinvestasi di Realty Income. Sangat defensif sekali. Dalam 1 tahun terakhir naik 3,26%. Ini bisa dibilang sedikit tapi lumayan daripada turun ya. Dan kita juga fokusnya ke dividen, jadi kenaikan harga saham itu kita anggap sebagai bonus saja. Tapi dalam 5 tahun terakhir meskipun kita anggap bonus, kenaikannya juga sangat bagus sampai 26% sobat investor. Wow, mantap sekali kan. Nah, ini yang penting kita lihat dalam 10 tahun terakhir ya, jika kalian menghold Realty Income dari tahun 2012 ya, kita cek coba di sini ya. Jika kalian menghold Realty Income dari tahun 2012 tanggal 1 Juni ya, dan kalian hold terus sampai sekarang, harga sahamnya doang tidak termasuk dividennya itu sudah naik sampai 89%. Ini bahkan kenaikan yang lebih bagus daripada kalian menghold emas sobat investor ya. Realty Income memiliki market capital sebesar 41 miliar dolar. Menurut saya ini belum terlalu besar ya jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan Starbucks atau McD sekalipun itu masih lebih kecil ya. Artinya Realty Income masih memiliki peluang bertumbuh cukup bagus sobat investor. Dengan price earning yang bisa dibilang tidak murah 67, tapi ini faktor utamanya juga karena penurunan pendapatannya karena terdampak pandemi. Lanjut kita ke laporan keuangannya secara tahunan terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya. Secara tahunan ini yang luar biasa menurut saya. Meskipun nih di tahun 2020 itu ada pandemi dan di tahun 2021 juga sedang ganas-ganasnya pandeminya, di saat perusahaan-perusahaan yang lain itu harga sahamnya itu turun dan performanya juga turun, tapi Realty Income itu terus konsisten mendapatkan performa yang semakin bagus sobat besar. Kita lihat tadi tahun terakhir di tahun 2021 ini laporan keuangannya udah fix ya, udah full. Ini revenue-nya itu naik sampai 26%. Artinya pendapatannya itu meningkat ya, meskipun tentu saja pandemi juga nggak berarti nggak berefek sama sekali, efeknya tetap berasa ya. Jadi meskipun pendapatannya meningkat, artinya orang-orang tetap menyewa, tetap membayar sewanya kepada Realty Income, tapi ternyata secara net income itu turun. Tapi turunnya juga tidak banyak sobat investor, hanya 9% saja labanya sobat investor. Tapi secara net profit margin, Realty Income masih memiliki net profit margin yang bisa dibilang besar ya, mencapai 17,27% sobat investor. Ini luar biasa sih pendapatan perusahaan properti yang seperti ini di saat pandemi sobat investor. Dari sini saja udah kelihatannya bahwa Realty Income itu memiliki portofolio yang sangat kuat anti badai. Lanjut kita ke pendapatan kuartalnya. Nah, di tahun 2022 ini juga langsung melesat ya, kita lihat nih. Di kuartal pertama tahun 2022 itu meningkat sampai 82% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, yaitu dibandingkan dengan ini ya, dengan Maret tahun 2021. Ini kelihatan dari sini ke sini itu peningkatannya sangat luar biasa sekali. Artinya kemungkinan besar jika performanya seperti ini terus di laporan keuangan tahun 2022 nanti, performa dari Realty Income akan meningkat sangat signifikan sobat investor. Selain pendapatannya yang meningkat, labanya juga meningkat dan bahkan peningkatannya sangat mantap sekali ya, sampai 107% sobat investor. Ini luar biasa. Dengan net profit margin yang melesat juga mencapai 24%.
net profit margin yang di atas 20% itu menurut saya sudah sangat bagus ya. Lanjut kita ke situs Yahoo Finance. Nah, ini yang mungkin membuat orang itu nggak mau berinvestasi di realty income. Karena apa? Karena beberapa kuartal terakhir pendapatannya itu lebih rendah dari ekspektasi analis. Tapi menurut saya jika kalian hanya mengambil keputusan dari ini saja, menurut saya ini kurang tepat ya, sangat kurang tepat. Karena ini kan ekspektasi analis ya, itu ini hanya harapan dari analis yang mungkin tidak sebesar harapan mereka, sobat investor. Tapi kalian juga harus lihat pendapatannya apakah naik atau turun. Meskipun lebih rendah dari ekspektasi analis seperti ini, tapi kalau pendapatannya terus meningkat seperti ini sobat investor, baik pendapatan sumber laba yang sumber labanya agak turun dikit, seharusnya kalian berpikir bahwa ini adalah investasi yang sangat bagus ya. Hutang dari realty income itu sangat rendah ya. Debt to equity ratio-nya itu hanya 0,62 dan bahkan current ratio itu mencapai 2,03%, artinya kasnya itu sangat cukup untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya sobat investor. Ini bagus sekali ya dari kelangsungan sebuah bisnis. Rekomendasi sahamnya itu ratingnya di buy. Kalau di Yahoo Finance ya ratingnya di buy di 2,3. Harga sekarang itu mendekati harga terendah dalam 1 tahun terakhir ya. Nah, sekarang lanjut kita ke websitenya Nasdaq. Sangat penting untuk melihat lebih lanjut mengenai saham realty income. Kita cek langsung ke dividen historinya ya. Dan kita lihat ya memang realty income itu adalah perusahaan pembayar dividen setiap bulan. Luar biasa sekali. Bayangkan kalian berinvestasi di perusahaan yang membayar kalian setiap bulan. Dengan yieldnya itu mencapai 4,28% per tahun ya. Itu bagus sekali. Kita lihat di sini historinya 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap bulan realty income selalu membayar dividennya sobat investor. Sangat bisa diandalkan. Dan analisis set menurut situs Nasdaq adalah strong buy. Sedikit berbeda dengan rekomendasi di Yahoo Finance yang hanya 2,3 alias buy saja. Rekomendasi di Nasdaq itu lebih tinggi di strong buy ya, berdasarkan 15 analis. Kelihatan di sini ya bahwa realty income itu adalah perusahaan yang sangat-sangat menarik untuk kalian hold jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka panjang? Karena ini adalah perusahaan properti. Properti itu nggak diapa-apain aja harganya naik. Apalagi disewakan tentunya akan membuat pendapatan realty income juga semakin meningkat. Baik dari pendapatan sewa ataupun dari kenaikan harga properti itu sendiri sobat investor. Dan semua saham yang berada di indeksnya dividen aristokrat itu sangat layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Jadi jika kalian itu males dan ingin berinvestasi jangka panjang tanpa kalian harus menganalisis ini itu, kalian cukup saja lihat saham-saham yang ada di indeksnya dividen aristokrat. Ini sudah pasti layak untuk investasi jangka panjang. Dan realty income sudah lama berada di daftar dividen aristokrat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di realty income? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Oke, semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.